Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa ya semester 6. Masuk ke perkuliahan fikih dan manajemen wakaf yang selanjutnya pasca UTS pertemuan pertama. Kita masuk ke pembahasan tentang nazir wakaf ya. Nazir atau pengelola wakaf. Jadi di sini yang dikatakan tentang nazir itu apa? Yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta. Benda wakaf itu adalah nazir ya. Jadi nazir atau nazir wakaf ini ejaannya kadang pakai Z, kadang pakai DZ, kadang pakai DH, macam-macam. Tapi pada intinya nazir itu dari kata nazoro yang artinya melihat, memperhatikan, di mana ini dikembangkan menjadi orang yang nanti itu intinya dia bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Itu disebut sebagai nazir. Sesuai dengan prinsip syariat dan juga secara produktif, nazir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan harta ya, benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi pada intinya nazir itu merupakan perpanjangan tangan dari lembaga terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Dalam Badan Wakaf Indonesia ini nanti si nazir-nazir yang telah diangkat ini dia bertugas secara resmi untuk mengelola dan mengembangkan. Karena harta wakaf ini harus dikelola dan dikembangkan. Sebagaimana dulu kita tahu rukun dari wakaf itu kan ada wakif, mauquf alaih, mauquf bih, sigot kan gitu. Dari keempat rukun itu kan ada mauquf alaih. Di mana mauquf alaih itu adalah orang yang menerima. Nah, orang yang menerima ini dia bukanlah orang yang menjadi pemilik, bukan. Tapi orang yang menerima ini adalah peruntukannya itu kepada dia, kepada masyarakat tersebut. Misalnya orang wakaf tanah untuk keperluan masjid, maka peruntukan masjidnya itu disebut mauquf alaih. Orang-orang yang mendapatkan manfaat dari masjid itu disebut juga sebagai mauquf alaih. Tapi orang yang mengelola masjidnya, mengelola harta yang tadi diwakafkan sehingga menjadi masjid itu disebut sebagai nazir. Itu udah beda lagi. Dan nazir ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam wakaf, tapi bukan merupakan rukun wakaf. Tidak termasuk dalam rukun wakaf, tetapi ini bagian yang sangat penting, terutama nanti ketika wakaf ini dikembangkan atau diproduktifkan. Satu garis besar lagi, yang namanya harta wakaf itu tidak boleh dirubah peruntukannya, kecuali ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Misalnya ada orang yang mewakafkan hartanya untuk misalnya masjid, maka tiba-tiba si nazir dia pengen wah ini mending dibuat madrasah aja biar lebih produktif misalnya. Itu tidak bisa dilakukan tanpa ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, oke, itu sekilas tentang nazir wakaf. Sekarang syarat nazir. Syarat nazir menurut UU 41 tahun 2004, yang pertama dia adalah warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, lalu dewasa, lalu dia amanah, lalu mampu secara jasmani dan juga rohani, lalu tidak berhalang melakukan perbuatan hukum. Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, itu syarat-syaratnya ada 6. 6 syarat ini harus dipenuhi bagi orang yang pengen menjadi nazir wakaf. Dan yang jelas gini ya, nazir wakaf itu bukanlah pengelola yang tidak resmi, dia diangkat ya. Dia diangkat secara resmi oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi nggak boleh nazir itu bikin sendiri tanpa ada izin resmi. Itu sebetulnya secara secara de facto ya. Secara de jure ya, atau ibaratnya secara struktural itu tidak boleh. Walaupun secara fungsional biasanya itu ada. Nazir yang ditunjuk, yang dibuat sendiri itu ada. Tapi karena di Indonesia sudah ada Badan Wakaf Indonesia, maka sebetulnya nazir itu pengangkatannya nanti secara resmi. Ada SK-nya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tugas nazir. Melakukan pengadministrasian harta wakaf. Jadi harta benda wakaf itu diadministrasikan, diinventarisir, lalu dikelola, intinya ya, diadministrasikan.
Lalu yang kedua adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Jadi yang kedua itu adalah mengelola dan mengembangkan. Di mana pada proses yang kedua ini, si nazir wakaf ini dia bertanggung jawab tentang peruntukan wakaf produktif. Jadi wakaf yang diperuntukkan untuk yang sifatnya produktif, misalnya untuk usaha, pengembangan tanah pertanian, misalnya untuk pabrik, misalnya untuk macam-macam. Yang jelas harta wakafnya itu tidak berhenti, tidak diam, tapi diolah, dikembangkan, di mana nanti manfaat dan peruntukannya lah nanti yang akan diberikan kepada masyarakat atau maslahat umum. Nah, dalam hal ini nazir itu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan juga pengembangannya. Walaupun dalam nanti prosesnya nazir boleh mengangkat tenaga kerja, boleh mengangkat tim dan lain sebagainya, tapi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan itu adalah nazir wakaf. Lalu yang ketiga adalah mengawasi dan melindungi, ya. Dipastikan terlindungi, terawasi, tidak ada harta wakaf yang terselewengkan, tidak ada harta wakaf yang tidak sesuai peruntukannya dan lain sebagainya. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Jadi dari apa yang telah dilakukan dalam tugasnya nazir itu harus dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Jadi pada intinya nazir yang secara struktural, yang tertulis, yang resmi, itu dia memiliki Badan Wakaf Indonesia sebagai pengawasnya. Jadi ibaratnya apa-apa itu semua harus dilaporkan, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan, karena Badan Wakaf Indonesia itu dia adalah yang menjadi atasan, sehingga nazir tidak bisa berbuat tidak bisa semena-mena, tidak bisa seenaknya sendiri dalam mengelola harta wakaf. Yang selanjutnya adalah syarat nazir yang ideal. Memahami hukum wakaf, jelas ya. Nggak boleh seseorang yang nggak paham hukum wakaf kok nggak jadi nazir. Karena jadi nazir itu syaratnya yang pertama harus paham dulu wakaf. Definisinya, syarat rukunnya, yang nggak boleh bagaimana. Pada intinya kalau sesuatu kok sudah menjadi syarat dan rukun dari wakaf, maka nggak boleh sesuatu itu menyimpang dari syarat dan rukun dari wakaf. Dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah memahami ekonomi syariah dan juga instrumen keuangan syariah. Ekonomi syariah, instrumen keuangan, dan lain sebagainya yang kaitannya sama syariah, yang kaitannya sama riba, yang kaitannya sama non-riba, yang kaitannya sama mudharabah, itu juga harus dipahami. Karena nanti dalam praktiknya ketika harta wakaf itu dikelola, itu nanti akad-akadnya adalah akad-akad pada fikih muamalah yang berdasarkan syariah. Yang selanjutnya adalah memahami perwakafan di berbagai negara. Jadi secara ideal itu harus paham di negara ini pakainya gimana, di negara ini bagaimana, dan seterusnya. Lalu mampu mengakses calon wakif. Jadi salah satunya itu kan fundraising ya. Dalam dunia usaha itu ada yang namanya fundraising. Fundraising itu kan penggalangan dana. Atau dalam bahasa wakaf ya bukan penggalangan dana ya, tapi mengumpulkan harta-harta yang akan diwakafkan. Nah, caranya bagaimana? Si nazir ini harus punya akses kepada calon wakif. Yang selanjutnya adalah mampu mengelola uang. Harus tahu bagaimana uang itu nanti dikelola dan seterusnya. Lalu administrasi rekening beneficiary. Jadi mampu untuk mengelola administrasi rekening yang ada di bank, saldo, terutama untuk yang berkaitan dengan wakaf uang. Distribusi hasil investasi transparan dan juga akuntabel. Kalau yang ini kaitannya dengan bagaimana ketika harta wakaf itu diinvestasikan baik dalam sektor real ataupun sektor saham dan lain sebagainya. Lalu ketika harta wakaf ini nanti diinvestasikan, hasil dari investasinya itu perlu ada yang namanya transparansi dan akuntabilitasnya harus jelas. Akuntabilitas, accountable, bisa dihitung, transparan, terlihat secara nyata, karena ini merupakan sektor yang sangat penting karena seorang nazir itu harus terpercaya, harus amanah sebagaimana syarat yang tadi. Lalu yang kedua adalah kewajiban dan juga hak nazir. Yang pertama, nazir mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan, walaupun nazir itu bukan merupakan syarat dan juga rukun wakaf, tapi kedudukannya sangat penting dalam wakaf. Nazir itu bertugas untuk menjaga, mengelola wakaf dan juga mendistribusikan hasilnya. Jadi mulai dari menjaga, ya, mengelola,
lalu mendistribusikan manfaat atau hasilnya, baik dalam hal menjaga harta wakaf yang berhenti atau diam, mengelola dan juga mengembangkan harta wakaf produktif, serta mendistribusikan hasil dari harta yang telah dikembangkan. Lalu selanjutnya, nazir itu berhak untuk mendapatkan imbalan. Jadi nazir ini berhak untuk mendapatkan imbal jasa dari dari harta wakafnya. Walaupun harta wakaf ini nanti untuk kaitannya yang diberikan ke nazir ini juga ada aturannya, nggak sembarangan. Tapi yang jelas dalam hal ini nazir itu bukanlah pekerja sukarela. Nazir ini berhak untuk mendapatkan upah atau gaji. Oke, itu tentang hak dan juga kewajiban nazir. Sekarang ada yang namanya tugas nazir berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004. Saya kira ini mirip dengan yang tadi ya. Tugas dari si nazir ini sama dengan yang tadi, ini sudah kita bahas tadi, menjaga, mengelola, melaporkan hasilnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Oke. Jadi dalam skemanya ini juga dulu pernah kita bahas ya. Jadi nazir yang secara garis besar dia itu merupakan inventarisir dari human skill, human technical, sama human relation. Human skill artinya si nazir ini dia harus punya skill, punya kemampuan, punya kapabilitas untuk mengelola harta wakaf. Dia juga human technical, secara teknis dia juga merupakan orang yang mampu untuk mengelola harta wakaf. Lalu human relation, punya relasi kepada para wakif dan para investor dan juga pihak yang ingin diinventarisir dan lain sebagainya, harus punya relasi yang bagus dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf. Sehingga dalam tanda ini ada tanda panah yang ke sana dan ke sini ya. Ada ke kanan dan kiri dengan pihak investor atau penyuplai. Di mana penyuplai atau investor ini merupakan wakif dan juga hasil kerjasama usaha. Jadi ada pihak usaha sama pihak wakif, di mana mereka itu statusnya sebagai investor, dalam bahasa ekonominya adalah investor, walaupun si wakif ini ibaratnya adalah orang yang memang dia akan mewakafkan hartanya. Si nazir ini harus sering timbal balik, sering melakukan timbal balik baik dengan investor baik dengan wakif maupun dengan pihak usaha. Sehingga dengan adanya kerjasama antara supplier, antara investor dengan nazir, itu nanti akan menghasilkan suatu dana atau harta wakaf yang telah dikembangkan melalui wakaf produktif, di mana hasilnya nanti akan diberikan kepada mustahik atau penerima wakaf berupa fakir, miskin, duafa, pengangguran dan lain sebagainya. Mereka semua berhak atas hasil dari harta pengelolaan harta wakaf, ataupun bisa juga ke sarana perbaikan sarana sosial ya. Misalnya jembatan, misalnya tempat WC umum, misalnya macam-macam sarana, apapun itu sarana yang berkaitan dengan masalah sosial itu boleh. Tidak harus sarana yang berbentuk madrasah, masjid, nggak harus seperti itu. Sarana sosial, panti yatim, panti jompo itu boleh. Lalu juga bisa berkaitan dengan pengembangan SDM, pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa untuk pembangunan musola, untuk pembangunan masjid, untuk yang berkaitan dengan sarana ibadah itu juga boleh. Itulah berkaitan dengan skema bagaimana posisi nazir ini sangat penting, terutama berkaitan dengan bagaimana si nazir ini nanti akan mengelola sebelum masuk kepada mustahik. Jadi investor ini kan wakif ya, mudahnya ini wakif, ini adalah mauquf alaih. Wakif, mauquf alaih. Si wakif memberikan mauquf bih. Kalau mauquf bih atau harta wakaf itu langsung diberikan kepada mustahik, ini takutnya nanti akan diselewengkan dan lain sebagainya, maka perlu ada perantara. Nah, perantara ini adalah nazir. Nazir ini adalah orang yang nanti akan mengelola harta wakaf sebelum diberikan kepada mustahik wakaf. Oke. Itu merupakan penjelasan mengenai nazir wakaf secara teori seperti itu. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf hanya teori saja dulu ya. Jadi silahkan Anda absensi sebagai bukti Anda telah menyimak video ini tentang materi pertama pasca UTF tentang nazir wakaf. Silahkan absensi di Google Form. Untuk tugasnya di skip saja, tidak perlu diisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.